Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang terhormat Ibu Diah Mukminatul Hasimi MESY selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Peradaban Islam dan teman-teman yang saya sayangi. Kami dari kelompok 8, dengan saya Dia Salsabila Todi dengan NPM 215101032, dengan rekan saya Anita Sari dengan NPM 215101019 dan Fernandes Tesar Damteo dengan NPM 215101044 akan menyampaikan materi tentang 3 kerajaan besar Islam. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Dinasti Turki Utsmani. Sejarah berdirinya dinasti Utsmani berasal dari kata Utsman, diambil dari pendiri pertama dinasti tersebut, yakni Utsman bin Ertugrul bin Sulaiman Shah dari suku Qayik, Oghuz di Turki. Mereka berasal dari suku Kai, salah satu suku di Turki Barat yang terancam oleh invasi Mongol yang kejam. Kekaisaran Ottoman adalah dinasti besar dan kuno di dunia. Dari tahun 1300 hingga 1922, kerajaan ini diperintah oleh 36 sultan. Utsman adalah sultan pertama, kemudian sultan lainnya berdasarkan ikatan darah dan garis keturunan ayah. Ottoman mempertahankan semangat idealis lama mereka dan melihat diri mereka sebagai orang-orang perbatasan yang berdedikasi untuk mengorbankan jihad melawan musuh-musuh Islam. Kebanyakan Ottoman bangga menjadi bagian dari negara syariah. Al-Quran mengajarkan bahwa mereka yang hidup menurut hukum Allah akan makmur. Kekaisaran Ottoman menerima pengaruh di luar monarki absolut dari Persia. Kebiasaan perang adalah pengaruh Asia Tengah. Konsep pemerintahan berasal dari Bizantium. Tulisan, ilmu, dan agama semuanya berasal dari bahasa Arab. Bisa dibilang pengaruh terbesarnya datang dari Arab. Sultan Dinasti Utsmani. Dinasti Utsmani berkuasa kurang lebih selama 7 abad. Adapun 10 nama sultan-sultannya adalah sebagai berikut. Utsman I, yang hidup antara tahun 1258 hingga 1323, dengan masa pemerintahan 1300 hingga 1326. Orkan, yang hidup antara tahun 1288 hingga 1359, dengan masa pemerintahan 1326 hingga 1359. Murad I, yang hidup antara tahun 1326 hingga Juni 1389, dengan masa pemerintahan 1359 hingga 1389. Bayazid I, yang hidup antara tahun 1360 hingga 8 Maret 1403, dengan masa pemerintahan 1389 hingga 1403. Muhammad I, yang hidup antara tahun 1379 hingga 26 Mei 1421, dengan masa pemerintahan 1402 hingga 1421. Murad II, yang hidup antara tahun 1403 hingga 3 Februari 1451, dengan masa pemerintahan 1421 hingga 1451. Muhammad II, yang hidup antara tahun 1432 hingga 3 Mei 1481, dengan masa pemerintahan 1451 hingga 1481. Bayazid II, yang hidup antara tahun 1447 hingga 26 Mei 1512, dengan masa pemerintahan 1481 hingga 1512. Salim I, yang hidup antara tahun 1466 hingga 22 September 1520, dengan masa pemerintahan 1512 hingga 1520. Sulaiman I, yang hidup antara tahun 1494 hingga 5 September 1565, dengan masa pemerintahan 1520 hingga 1566. Perkembangan dan kemajuan dinasti Utsmani. Perkembangan wilayah Kesultanan Utsmaniyah yang sangat luas berlangsung pesat, yang diikuti dengan pencapaian kemajuan dalam bidang kehidupan yang cukup penting, antara lain sebagai berikut. 1. Bidang militer. Membentuk unit militer yang disebut Janissary. 2. Bidang pemerintahan. Sistem pemerintahan kerajaan Mughal didasarkan pada sistem feodal. 3. Bidang agama dan budaya. Budaya Turki merupakan perpaduan budaya Persia, Bizantium, dan Arab. Dari budaya Persia, mereka menerima banyak ajaran tentang etika dan tata krama dalam kehidupan kerajaan. Organisasi pemerintahan dan prinsip-prinsip militer mereka berasal dari budaya Bizantium. Sedangkan dari budaya Arab, mereka mendapatkan ajaran tentang prinsip-prinsip ekonomi, sosial, dan ilmu pengetahuan. 4. Bidang intelektual. Ada 3 surat kabar yang muncul saat ini, yaitu berita harian Takvini VK, jurnal Tasviri, dan Terjumani Atfal. Di bidang pendidikan, dinasti Utsmani menyelenggarakan sistem pendidikan madrasah yang tersebar luas. 5. Bidang sastra dan bahasa. Pada masa ini, muncul penulis dengan hasil karyanya. Di antara prestasi Ibrahim Sinasi adalah pernikahan penyair. Bidang seni dan arsitektur yang muncul pada masa dinasti kebersamaan kita bermacam-macam, seperti bentuk kubah masjid, seni bangunan, kaligrafi, desain interior dan lukisan, serta sampul buku. Faktor-faktor penyebab keruntuhan dinasti Utsmani. Faktor internalnya, ada sistem pemerintahan yang buruk, hilangnya keadilan, jumlah korupsi, meningkatnya kejahatan, heterogenitas penduduk dan agama, kehidupan khusus yang membanggakan keagungan,
dan menurunnya perekonomian negara akibat perang. Sedangkan faktor eksternalnya, yaitu munculnya gerakan nasionalisme dan terjadinya kemajuan teknologi di wilayah barat, khususnya dalam bidang kesenjataan. Berakhirnya dinasti Turki dan transformasi menjadi republik. Berawal dari perlawanan terhadap campur tangan asing yang dipimpin oleh Mustafa Kemal, perjuangan berubah menjadi perlawanan terhadap kekuasaan khilafah. Momen kehancuran khilafah Islam sendiri terjadi ketika rakyat Turki melalui perwakilannya mengeluarkan piagam nasional. Sejak saat itu, Turki menjadi negara tersendiri, terpisah dari wilayah-wilayah yang dulunya merupakan kesatuan dinasti Utsmaniyah. Mustafa Kemal menjelaskan kepada para anggota MPR bahwa pemerintahan nasional didasarkan pada prinsip-prinsip dasar kerakyatan, yang berarti bahwa kepemilikan dan semua kekuasaan administratif harus diberikan langsung kepada rakyat. Pada tahun 1923, disepakati pembentukan negara Turki dengan batas wilayah seperti ini: Laut Hitam di utara, Irak, Suriah, dan Mediterania di selatan, Laut Aegea di barat, serta Iran dan Rusia di timur. Republik dengan ibu kota Ankara ini pertama kali dipimpin oleh Mustafa Kemal. Ia melakukan modernisasi besar-besaran dengan orientasi barat. Ia mengubah penggunaan huruf Arab menjadi huruf Latin. Poligami dilarang dan perempuan diberi kebebasan yang sama dengan laki-laki. Kemal pun mendapat gelar Bapak Bangsa Turki, sehingga ia dikenal sebagai Kemal Atatürk. Dinasti Safawi Persia. Sejarah berdirinya dinasti Syafawi. Kata Syafawi berasal dari kata Safi. Sebutan ini adalah untuk leluhur Sultan Syafawi, yaitu Syafi al-Din Ishaq al-Ardabil, pendiri dan pemimpin tarekat Syafawiyah. Pada mulanya di Persia, tepatnya di Ardabil, sebuah kota di Azerbaijan, terdapat gerakan Tarkiyah, yaitu orang-orang yang mengkhususkan diri dalam sebuah pembinaan dan pengarahan spiritual keagamaan. Secara umum, para sarjana sepakat bahwa dinasti Syafawi adalah dasar bagi negara Persia modern atau biasa kita sebut Iran. Alasan ini misalnya dikemukakan oleh Bernard Lewis bahwa Syafawi telah berhasil memperbaiki hukum, menciptakan pemerintahan yang stabil dan teratur, dan memerintah hampir seluruh Iran oleh sebuah dinasti yang dihadirkan untuk penduduk asli Persia itu sendiri. Alasan yang disebutkan hal ini adalah tanda bahwa Syafawi mampu mengembalikan kedaulatan rakyat Persia atas negaranya sendiri. Ini adalah pertama kalinya untuk kekuasaan Arab atas Persia selama 8,5 abad sebelumnya. Namun, ada juga yang meragukan kesepakatan umum di atas. Skeptisme didasarkan pada pernyataan nasional Persia. Ulama yang mengemukakan hal ini adalah Hamka. Menurutnya, sebelum berdirinya dinasti Syafawi, banyak sekali bangsa lain yang maksud ke Persia, terutama setelah kerajaan Iran keturunan Saisanid jatuh ke tangan kaum muslimin. Yang selanjutnya yaitu Sultan dinasti Syafawi. Berikut ini adalah 4 nama dari Sultan yang pernah berkuasa pada masa dinasti Syafawi. Yang pertama yaitu Ismail I dengan masa pemerintahannya dimulai sejak tahun 1501 sampai dengan 1524 Masehi. Tahmas I yaitu pada tahun 1524 sampai dengan 1576 Masehi. Ismail II pada tahun 1576 sampai dengan 1577 Masehi. Dan Muhammad Hubanda yaitu pada tahun 1577 Masehi sampai dengan 1587 Masehi. Materi selanjutnya yaitu perkembangan dan kemajuan dinasti Syafawi. Kemajuan yang dicapai oleh dinasti ini tidak hanya terbatas pada bidang politik saja, tetapi di bidang yang lain juga. Kesultanan ini juga mengalami berbagai kemajuan. Kemajuan-kemajuannya yaitu salah satunya adalah di bidang sosial, yaitu dengan mengadakan pembenahan administrasi dengan cara pengaturan atau pengontrolan dari pusat. Dalam bidang agama, Abbas I menerapkan paham toleransi atau lapang dada yang sangat-sangat besar, dan bidang ekonomi yaitu salah satu jalur dagang laut antara negara timur dan barat yang biasa diperebutkan oleh Belanda, Inggris, dan Prancis akhirnya menjadi milik kerajaan Syafawi. Lalu selanjutnya itu di bidang pengetahuan, tradisi keilmuannya yang terus berkembang, serta pada bidang seninya itu terlihat majuan dari gaya arsitektur bangunannya seperti Masjid Syah yang telah dibangun sejak pada tahun 1603 Masehi. Yang selanjutnya yaitu tentang keruntuhan dinasti Syafawi. Beberapa penyebab kemunduran dan kehancuran dinasti Syafawi ini diantaranya adalah adanya konflik yang berkepanjangan dengan Turki Utsmani, berdirinya Syafawi bermadzhab Syiah yang menjadi ancaman bagi kerajaan Turki Utsmani, terjadinya degradasi moral yang melanda sebagian pemimpin kerajaan Syafawi, pasukan gulam atau budak-budak yang dibentuk oleh Abbas I yang tidak mempunyai semangat perjuangan yang tinggi, dan seringkali terjadi konflik inter dalam bentuk perbuatan kekuasaan di kalangan keluarga istana, lemahnya para sultan, serta lemahnya ekonomi. Jatuhnya Syafawi juga disebabkan oleh sejumlah perubahan luar biasa dalam hubungan antar negara dan agama. Awalnya, Syafawi ini adalah sebuah gerakan, namun setelah berkuasa, Syafawi justru menindas bentuk millenarian Islam Sufi yang cenderung membentuk lembaga ulama negara. Krisis abad ke-18 ini menyebabkan berakhirnya sejarah para modern Iran. Bahkan di hampir semua wilayah muslim, masa para modern berakhir dengan interfergasi, penaklukan bangsa Eropa, dan pembentukan beberapa rezim kolonial. Dengan demikian, konsolidasi ekonomi dan pengaruh politik Eropa dimulai dengan kerajaan Syafawi dan liberalisasi ulama. Segala perkembangan yang terjadi pada masa dinasti Syafawi di Persia masih bergema dalam dinamika politik dan kehidupan masyarakat hingga saat ini. Persia, Iran, menjadi negara Syiah terbesar dan terkuat di dunia, sekaligus sumber dogma Syiah. Dapat dikatakan bahwa pemerintah Syafawi menentukan corak dan warna Iran saat ini.
Pernyataan seorang ulama yang menggarisbawahi perlunya pemahaman kembali tentang Syiah memang memiliki alasan historis. Ulama itu berkata seperti ini, menurut kepercayaan Syiah, hanya para imam atau orang-orang yang bertindak atas nama mereka lah yang merupakan pemegang kekuasaan yang sah. Sistem pemerintahan apapun yang berbeda dari pandangan itu adalah tidak sah. Pandangan ini telah dijunjung berkali-kali di masa lalu melalui gerakan Syiah di berbagai pemerintahan. Terkadang, keadaan memungkinkan perlawanan. Di lain waktu, keadaan tidak. Jika orang-orang Iran hari ini bangkit melawan Syiah, maka mereka sebenarnya melakukannya sebagai kewajiban agama Islam. Kata-kata itu adalah kata-kata Imam Khomeini lawan Khomeini keluarga Pahlavi secara sadar menerapkan simbolisme pra-Islam, termasuk institusi Syiah. Di satu sisi dapat dikatakan bahwa kemenangan terakhir Khomeini atas kaum Syiah merupakan puncak dari keberhasilan gerakan ulama Syafi'i dalam meraih kekuasaan. Dinasti Mughal India. A. Asal-usul Kesultanan Mughal. Kesultanan Mughal merupakan kelanjutan dari Kesultanan Delhi sebab ia mendai puncak perjuangan panjang untuk membentuk sebuah imperium India Muslim yang didasarkan pada sebuah sintesa antara warisan bangsa Persia dan bangsa India. Kesultanan Mughal ini didirikan oleh Zahiruddin Muhammad Babur pada tahun 1526 hingga 1530 Masehi. Secara genealogis, Babur merupakan cucu Timur Leng, pihak ayah, dan keturunan Chinggis Khan dari pihak ibu. Umar Mirza, penguasa Ferghana. Babur mewarisi daerah Ferghana dari orang tuanya ketika ia masih berumur 11 tahun. Ia berambisi dan bertekad akan menaklukkan Samarkand yang menjadi kota penting di Asia Tengah pada masa itu. Pada mulanya, ia mengalami kekalahan, tetapi karena mendapat bantuan dari dinasti Safawi, Ismail akhirnya berhasil menaklukkan Samarkand pada tahun 1494 Masehi. Kesultanan Mughal merupakan warisan kebesaran Timur Leng dan bukan warisan keturunan India yang asli. Meskipun demikian, Kesultanan Mughal telah memberi warna tersendiri bagi peradaban orang-orang India yang sebelumnya identik dengan agama Hindu. Karena orang India, Syekh Mahmud Nasir menulis dia bukan orang Mughal, di mana memorinya dia menyebut dirinya orang Turki, akan tetapi cukup dirikan dikenal sebagai Kesultanan Mughal. Sebenarnya Mughal menjadi sebutan umum bagi para petualang yang suka perang dari Persia di Asia Tengah. Meskipun Timur Leng dan semua pengikutnya menyupai nama itu sebagai nama musuhnya, yang paling nasib mereka lah untuk dicap dengan nama. Ada beberapa faktor berdirinya kerajaan Mughal adalah ambisi dan karakter Babur sebagai pewaris keperkasaan ras Mongolia sebagai jawaban atas krisis yang tengah melanda India. Raja-raja Mughal selama masa pemerintahannya, kerajaan Mughal dipimpin oleh beberapa orang raja. Raja-raja yang sempat memerintah adalah 1. Raja Zahiruddin Muhammad Babur 1526 hingga 1530 Masehi. Raja pertama sekaligus pendiri kerajaan Mughal. Masa kepemimpinannya digunakan untuk membangun fondasi pemerintah. Awal kepemimpinannya, Babur masih menghadapi ancaman pihak-pihak musuh, utamanya dari kalangan Hindu yang tidak menyukai berdirinya kerajaan Mughal. 2. Raja Nasruddin Humayun pada tahun 1530 hingga 1556 Masehi. Putra Raja Zahiruddin Muhammad Babur. Yang ketiga, Raja Akbar Khan 1556 hingga 1505 Masehi. Gelarnya adalah Sultan Abdul Fath Jalaluddin Akbar Khan. 4 adalah Raja Jangkir 1605 hingga 1627 Masehi. Putra Raja Akbar, masa pemerintahnya kurang lebih 23 tahun. 5. Raja Shah pada tahun 1628 hingga 1658 Masehi. C. Kemajuan yang dicapai Kesultanan Mughal. Bidang politik dan militer, sistem yang menonjol pada politik sul el-kul atau toleransi universal. Bidang ekonomi, memajukan pertanian terutama untuk tanam padi, kacang, tebu, rempah-rempah, tembakau, dan kapas. Bidang seni dan arsitektur, ciri yang menonjol dari arsitektur Mughal adalah pemakaian ukiran dan marmer yang timbul dengan kombinasi warna-warni. Bangunan yang menimbulkan ciri ini antara lain benteng merah, istana-istana, makam kerajaan, dan yang paling mengagumkan adalah Taj Mahal di Agra. Bidang agama, Kesultanan Mughal mencapai suatu fase yang menarik, di mana pada masa itu Akbar memproklamasikan sebuah cara baru dalam beragama, yaitu konsep din ilahi. D. Sebab-sebab kemunduran dan keruntuhan Kesultanan Mughal. Raja-raja pengganti Aurangzeb merupakan penguasa yang lemah sehingga tidak mampu mengatasi kemerosotan politik dalam negeri. Tanda-tanda kemunduran sudah terlihat dengan indikator sebagaimana berikut. Internal, tampilnya sejumlah penguasa lemah, terjadinya perbedaan kekuasaan dan lemahnya kontrol pemerintah pusat. Eksternal, terjadinya pemberontakan di mana-mana seperti pemberontakan kaum Sikh di utara, gerakan separatis Hindu di India Tengah, kaum Musliman sendiri di timur, dan yang terberat adalah invasi Inggris melalui AIC. Dominasi Inggris ditenggarai sebagai faktor pendorong kehancuran Mughal. Saat itu, AIC mengalami kerugian. Untuk menutupi kerugian dan sekaligus memenuhi kebutuhan keraton, AIC menerapkan pungutan yang tinggi kepada masyarakat yang bersifat tegas dan cenderung keras. Karena rakyat merasa tertekan, mereka baik Hindu maupun Muslimin bangkit memberontak. Mereka meminta Badur Shah menjadi simbol perlawanan untuk mengembalikan kekuasaan kerajaan. Maka terjadilah perlawanan rakyat India terhadap kekuasaan Inggris pada bulan Mei 1857 Masehi. Perlawanan mereka dapat dengan mudah dipatahkan. Inggris kemudian menjatuhkan hukuman keras kepada para pemberontak. Mereka diusir dari kota Delhi, banyak rumah ibadah dihancurkan, dan Badur Shah adalah Raja Mughal terakhir diusir dari istana pada tahun 1858 Masehi. Demikianlah berakhirlah sejarah dinasti Mughal di daratan India. Ada beberapa faktor yang menyebabkan turunnya kekuasaan dinasti Mughal dan menyebabkan kehancuran pada tahun 1858 Masehi, yaitu adalah terjadinya stagnatis dalam pembinaan kekuasaan militer sehingga operasi militer Inggris di wilayah-wilayah pantai tidak dapat segera dipantau oleh kekuatan militer Mughal, kemerosotan moral dan hidup mewah di kalangan elit politik yang mengakibatkan pemborosan dalam penggunaan uang negara, pendekatan Aurangzeb yang terlampau kasar dalam penguasaan ide Puritan, dan kecenderungan aksektisnya sehingga konflik antar agama sangat sukar diatasi oleh sultan-sultan sesudahnya. Semua pewaris tahta kerajaan pada masanya terakhir adalah orang-orang lemah dalam bidang kepemimpinannya. Baiklah, sekian presentasi dari kami mengenai 3 kerajaan besar Islam. Semoga materi yang telah kami sampaikan barusan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.